Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau cerita-cerita, saya mau share mengenai saya merawat anggrek yang ditempel pada kayu seperti terlihat pada video ini. Selain pada kayu, saya tempel anggreknya juga pada papan pakis. Saya tinggal di negara 4 musim di Jerman. Jadi waktu liburan ke Indonesia tahun lalu saya beli 4 papan pakis. Ini saya bagi 2. Terus saya tempel anggrek dendrobium di sini. Tadinya di sini ada 2, ternyata mati 1 karena dia kalau terlalu banyak kena air gitu ya, dia akhirnya mati. Nah, terus ini udah numbuh tunas kecil baru. Aduh, nggak kelihatan kan? Tuh ya, ada yang kecil ya numbuh. Nah, pada video ini saya mau share-share, mau ceritanya mengenai kendalaku merawat monted orchid kayak begini. Susah banget untuk bikin kelembapan yang maksimal. Di Jerman sini kelembapan udaranya sangat rendah, kebalikannya di Indonesia ya. Saya kadang-kadang hopeless, patah semangat mau merawat monted orchid kayak begini. Pengennya diinin aja, taruh di pot lagi gitu kayak begini. Tuh ya. Tapi saya perhatiin 2 anggrek dendrobium yang ini, kalau saya taruh pot waktu itu apa ya, akarnya kalau terlalu ketimbun media tanam, nah dia lama-lama jadi kuning gitu, daunnya jadi kuning. Makanya baik-baik aja ditempel kayak begini. Nah, terus saya ketemu tuh di internet, nggak sengaja lagi mampir-mampir ke forum anggrek bahasa Jerman. Nah, ngelihat ada yang pakai lumut hidup gitu, anggreknya. Ada yang dibikin dalam bentuk teranium ya, di dalam kotak kaca gitu. Terus ditanya-tanya lah ini pakai apa, terus oh pakai moss hidup. Nah, jadi saya kepikiran mau beli itu dari UK. Terus nanti saya tempelin begini ya, saya tempelin dan akarnya saya tempel di moss hidupnya itu. Ini kan dia masih pakai moss hitam, saya bawa dari Indonesia, akar kadaka. Jadi nanti saya kombinasi sama moss hidupnya itu, warnanya hijau. Dan akarnya biar kebuka bagian atasnya kayak begini lagi. Ini kering banget, kemarin padahal baru saya siram. Jadi saya kucurin di bawah keran. Terus nanti saya semprot sama vitamin B1 gitu sampai basah kuyup. Ternyata udah kering kayak kerupuk. Nah, saya mau beli kayak begini. Jadi namanya Tissue Culture Java Moss. Nah, Kaufen itu karena di Jerman jadi Kaufen ya. Nah, bentuknya kayak begini nih. Nanti jadi ditempel di bagian kayunya, terus nanti baru dia ditempel ini anggreknya, akar anggreknya. Saya udah cari-cari, udah nemu yang mau saya beli. Nah, jadi kayak begini dia bentuknya. 10 gram sampai 250 gram Java Moss Live Plant Breeding. Jadi dia biasanya buat akuarium gitu ya. Nah, di Pinterest itu banyak banget ide-ide buat monted orchid ya. Nah, kayak begini kan dia ditempelin moss hidupnya itu tuh, ditempelin di kayunya gitu ya supaya lembab. Ini juga di bagian belakangnya, ini juga ya dibalut-balutin moss hidup. Nah, ini juga gitu. Kalau pakai sphagnum moss aja cepat kering, ini pakai sphagnum moss nih kombinasi. Nah, ini dia, ini juga tuh ya. Bagus-bagus monted orchidnya, anggrek yang ditempel pada kayu. Ide-idenya bisa lihat di Pinterest. Cantik-cantik ya. Cuma ya harus telaten ini soalnya akar monted orchid kan kebuka gitu. Harus dijaga kelembapannya. Saya mau unboxing dulu, penasaran lihat moss hidupnya. Kalau lihat dari review yang beli sih bagus-bagus, oke. Jadi mereka pada beli moss hidup ini, lumut hidup ini untuk teranium, ada untuk anggrek, ada untuk yang pada pelihara reptil gitu ya. Dan ini saya beli dari Amazon Jerman. Tadinya mau beli dari Inggris, terus kalau ada dari Jerman, dari lokal ngapain beli impor gitu ya. Kalau dihitung-hitung sih ya nggak beda jauh harganya dari yang Inggris sama dari Jerman. Saya agak khawatir juga nih apa masih seger mossnya, karena aku dapat pemberitahuan dari
penjualnya saya beli di hidrokultur apa gitu, nanti ya saya cantumkan pada video deskripsi. Itu dapat pemberitahuan dari shopnya hari Kamis. Saya pikir dia datangnya paketnya hari Sabtu lah, karena ditulis sama kurirnya 1-2 hari. Nggak taunya datangnya Senin. Belinya dari hidrokultur desain. Tuh, hidrokultur desain GmbH di Jerman ya. Ntar saya kasih linknya di bawah video ini kalau kalian ada tinggal di Jerman dan negara tetangga, pengen beli moss hidup, pengen beli lumut hidup untuk anggrekmu, untuk terrariummu ya. Tuh. Ini agak kering. Nah, nanti dibikin ditempelnya ini di kayu, ini bagian belakangnya, dan kalau udah disiram nanti dia seger lagi kok. Tuh. Jadi kalau belum mau digunain, taruh di tempat sejuk kayak di gudang gitu ya. Nah, nanti ini saya potong-potong, saya lapisin papan pakisnya atau kayunya pakai lumut hidup ini. Terus saya beli 2. Jadi beli ini satu macam, satu lagi tunggu deh, ini kardusnya ada 2 gitu ya, atas bawah. Tuh satu lagi yang ini yang udah dipotong-potong ya. Jadi saya pengen tahu, oh belakangnya kering ya, karena ini bagian bawahnya sih, ntar dibasahin dulu. Nah, kalau baca dari review yang udah pada beli, oke, bagus-bagus ya. Yang ini lebih seger dia ternyata, yang satu lapis ya. Jadi kalau untuk di terrarium ya, ini yang pelihara ini ya, kayak hewan-hewan reptil yang unik-unik gitu ya. Ini buat alas tempatnya, kandangnya gitu. Terus atau kayu, kalau ada jembatan dalam bentuk kayu dilapisin. Nah, untuk anggrek juga. Jadi saya waktu itu ngelihat ada pehobi anggrek, lupa dari negara mana ya gitu, dia bikin terrarium. Oh, jadi kepikiran itu pakai apa? Ada yang nanya-nanya lagi. Itu ternyata dilapisin sama java moss katanya, lumut hidup. Untuk anggrek yang ditempel pada kayunya itu, kayunya dilapisin, diselimutin moss hidup kayak begini. Nah, kalau yang ini udah dipotong-potong, jadi kayaknya saya mau pakai yang dipotong-potong dulu. Nanti papan pakisnya saya lapisin sama moss hidupnya, sama lumut hidupnya. Nah, ini juga ya. Kemudian yang ini anggrek bulanku ya, udah 2 kali gagal berbunga. Soalnya apa yang mau diharapkan berbunga ya, daunnya juga cuma 1 gitu ya, tanamannya nggak kuat untuk membungakan kuntumnya, membuatnya mekar tuh. Jadi saya mau tempel di moss juga. Daunnya sih tebal, daun barunya ini tebal. Nah, kemudian untuk yang ini mini orchid anggrek Taiwan Harale retrocala, saya digaring banget ya, keripik. Papannya ini saya alasi sama moss hitam tapi tetap kering, terus ada moss putihnya. Nanti entahlah saya kombinasi sama moss putih lagi ini atau enggak, kita lihat aja nanti. Guntingnya disterilkan dulu dengan alkohol atau dengan hidrogen peroksida supaya nggak ada bakteri. Ini buat ngikatnya saya gunain, soalnya yang orgiflex atau benang untuk ngikat anggreknya ini udah habis nih. Nah, kelihatannya warnanya hitam soalnya benangnya. Nah, jadi mau dibuka dulu, dan nanti kalau udah selesai saya bikin updateannya. Moss hidupnya, lumut hidupnya java moss kayak begini ya. Ini yang dipotong-potong, jadi saya pakai yang ini supaya saya nggak perlu motong lagi. Kalau yang satu tadi itu besar gitu, nggak dipotong.
Nah, ini masih ada satu, ini yang paling besarnya. Nih, satu udah selesai saya kerjain. Yang Harala Retrokala saya pakaiin kayu yang baru, tadinya kayu lama ini. Terus saya pisahin dia, jadi dapat 2 tanaman. Tapi kalau dijual online ya satu begini. Nah, ini karena saya udah rawat hampir setahun ya, 6 bulan, 8 bulanan deh. Terus udah malah tuh udah ada 2 tuh ya. Cuma yang satu itu tadi terlalu kecil untuk dipisahin, jadi ya biarin dulu. Nah, ini saya rendam ini. Ntar saya balik. Sekarang lanjut yang berikutnya. Nah, ini hasil kerjaanku kemarin udah selesai. Mounted orchidnya ditempeli lumut hidup Java moss. Seneng nyiumnya bau seger hujan kalau mossnya udah dibasahi ya. Semoga bisa bertahan hidup. Anggrek-anggrek yang kutempel di pakis dan kayu, ntar bikin video tersendiri cerita-cerita detail satu persatu anggreknya ya. Dan saya mau tunggu dulu selama seminggu keadaannya jadi gimana.